Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Terima kasih atas dukungan doa dari teman-teman yang dituliskan dalam kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Semoga teman-teman juga mendapatkan kelancaran dan kesuksesan di setiap usahanya. Pada video ini saya ingin menyampaikan dua update atas masalah Finfast VF3 saya yang videonya sempat viral beberapa waktu yang lalu ya. Mohon maaf video ini terlambat dibuat kurang lebih seminggu ya teman-teman ya, karena saya sempat ada beberapa pekerjaan dan saya juga sempat batuk pilek teman-teman. Jadi saya tidak bisa segera membuat video ini. Update yang pertama adalah masalah buyback. Memang prosesnya agak lama karena harus ada pengecekan di sana sini, termasuk appraisal juga dari pusat Finfast ya. Syukurlah buyback disetujui teman-teman. Terima kasih pada Finfast Indonesia yang telah memenuhi tuntutan saya ini. Update ini sekaligus jadi berita baik bagi masyarakat karena program buyback dari Finfast ternyata bisa dilakukan. Mantap Finfast Indonesia. Update yang kedua adalah saya berganti mobil listrik. Saya menggantinya dengan apa ya? Mungkin teman-teman akan terkejut karena saya memilih menggantinya dengan Finfast VF5. Tunggu dulu teman-teman, jangan marah dulu ya. Atau jangan berpikir buruk dulu teman-teman. Saya akan jelaskan alasan saya satu persatu mengapa saya memilih upgrade ke Finfast VF5 ya. Mungkin alasan saya dinilai tidak masuk akal bagi teman-teman, namun saya memiliki alasan-alasan yang kuat yang mungkin bisa juga kalian pertimbangkan dan cerna dengan hati-hati. Dan saya mengajak teman-teman untuk berpikir seandainya teman-teman ada di posisi saya ya. Jadi jangan emosi dulu teman-teman. Saya akan coba beberkan alasan saya satu persatu. Namun begitu, kalian tetap boleh kok menuliskan atau mengutarakan pendapat atau bahkan kritikan di kolom komentar. Saya akan sangat senang sekali jika dapat masukan juga dari teman-teman. Tetapi mohon komentarnya disampaikan dengan sopan ya, karena YouTube secara otomatis akan mensensor komentar-komentar yang diutarakan dengan bahasa yang kasar atau tidak sopan. Jadi bukan saya yang mensensor ya teman-teman ya, itu dilakukan secara otomatis oleh mesin YouTube. Alasan yang pertama adalah saya mendapatkan tawaran upgrade dari pihak Finfast. Tunggu dulu teman-teman, saya akan ceritakan secara runut ya. Jadi begini teman-teman, saat itu mereka mendengarkan semua keluh kesah saya atas Finfast VF3 saya, dan juga mendengarkan apa yang saya inginkan untuk menjadi solusinya. Ya, tentu saja saat itu saya hanya ingin buyback ya, karena saya ingin semua masalah dan urusan itu segera tuntas dan kelar dengan baik ya. Kemudian mereka meminta maaf atas semua masalah yang saya alami dengan VF3 saya, sambil mereka menyampaikan bahwa proses buyback sudah disetujui oleh pusat. Namun, mereka juga menawarkan upgrade seolah mereka ingin membuktikan kalau mobil-mobil Finfast harusnya tidak seburuk itu. Ini yang keren ya. Sekedar informasi, saya pernah dipinjamin VF5 dan saya juga sudah membuat video review Finfast VF5 ya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Jujur, itu mobil enak dikendarai. Pada review itu bahkan saya mengutarakan kalau VF3 jika dibandingkan dengan VF5 itu seperti dua mobil dari merek atau pabrikan yang berbeda teman-teman. VF3 memang sangat unik baik dari segi bentuknya, teknisnya maupun dari pengalaman berkendaranya. Sedangkan VF5 itu benar-benar seperti mobil normal. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan mobil internal combustion engine atau ICE,
Maka beralih menggunakan VinFast VF5 itu tidak perlu mengalami banyak penyesuaian atau perubahan kebiasaan dalam berkendara kita, teman-teman. Dari pengalaman saya itu, VF5 selain selayaknya mobil normal, saya tidak mengalami masalah apa-apa saat mencobanya, teman-teman. Saat mengendarainya itu tidak ada masalah apapun. Itu mobil benar-benar bagus. Jadi tawaran upgrade itu langsung saya pertimbangkan dengan baik ya. Memang ada proses negosiasi sedikit, itu karena VinFast VF5 harganya lebih mahal daripada VF3. Namun setelah beberapa saat negosiasi secara tertutup, kami memperoleh angka kesepakatan yang sangat baik ya. Menurut saya oke banget ya. Singkat kata, saya menerima tawaran upgrade dari VinFast. Sebagian dari kalian pasti akan berpikir, mengapa sih saya menerima tawaran ini? Saya jawab, mengapa tidak? Namun supaya teman-teman bisa memahami keputusan saya ini, mohon untuk mendengarkan alasan-alasan saya berikutnya ya. Alasan kedua saya adalah, saya ingin membuktikan mobil VinFast itu baik atau memang benar-benar buruk. Karena mengalami masalah hanya pada satu mobil dari satu tipe saja itu tidak cukup mewakili penilaian kita pada merek VinFast. Karena VinFast memiliki beberapa tipe yang lain. Jadi dengan mencoba secara langsung tipe yang lain dari VinFast untuk keseharian kami adalah kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan apakah mobil-mobil VinFast itu benar-benar baik atau memang buruk. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa mencobanya sendiri dengan mengunjungi showroom VinFast terdekat di kota kalian ya. Karena biasanya mereka memiliki unit test drive untuk bisa kalian coba. Supaya kalian memahami alasan-alasan saya, coba deh VinFast VF5 teman-teman. Tetapi jika tersedia, kalian juga bisa mencoba unit A34 atau bahkan VF6. Itu mobil bagus loh. Pasti kalian akan jadi tahu apa yang saya maksudkan dalam video ini, teman-teman. Alasan ketiga adalah VinFast menawarkan lebih banyak keunggulan dari merek lain. Jujur, saya sempat mempertimbangkan EV yang lain, misalnya BYD Atto1. Secara spesifikasi, BYD Atto1 itu menawarkan lebih banyak keunggulan teknis. Namun itu saja tidak cukup bagi saya. Loh, kenapa bisa begitu? Bagi orang seumuran saya, penilaian itu tidak lagi hanya berdasarkan angka-angka teknis belaka, namun juga dari sisi non-teknis dan keberlangsungan hidup dan value-nya dalam jangka panjang di masa depan, teman-teman. Saya menilai VinFast dari jaminan kendaraan, jaminan baterai, dan yang keren adalah adanya jaminan buyback. Selain juga karena VinFast bakal punya pabrik yang akan dibuka akhir tahun 2025 ini. Jadi jaminan jangka panjangnya saya rasa bakal aman banget ya teman-teman ya. Dan jika dibandingkan dengan jaminan dari merek lain, jaminan baterai dari VinFast memang ada batasan waktunya seperti merek-merek lain, yaitu 8 tahun dan ada beberapa tipe yang memberikan jaminan baterai sampai 10 tahun. Namun itu tidak ada batasan jarak tempuh dalam kilometernya, teman-teman. Itu yang keren banget sih. Dan tidak hanya terbatas kepada orang pemilik pertamanya. Jadi pembeli mobil secondnya pun bakal menikmati garansi baterainya. Dan ini tentu saja memberikan rasa aman bagi kita yang ingin benar-benar menggunakan mobil VinFast kita secara maksimal ya untuk mendukung aktivitas keseharian kita. Karena masyarakat modern saat ini dengan segala aktivitas dan gaya hidupnya semakin banyak bergerak dan berpindah ke banyak tempat ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan jarak tempuh harian kita. Sedangkan jaminan buyback dari VinFast itu membuat kita merasa aman dengan nilai jual mobil kita di masa depan. Namun yang terpenting adalah bahwa kita jadi merasa apa yang kita beli saat ini
memang benar-benar bernilai baik sampai bahkan di masa mendatang. Selain itu, VinFast juga memberikan fasilitas charging gratis selama 3 tahun. Asik banget nggak tuh? Alasan keempat adalah vlog EV ini jadi tetap hidup. Sejujurnya saya hampir trauma dengan masalah EV yang sempat saya alami. Bahkan saya sempat berpikir, seandainya masalah saya tidak selesai dengan baik, maka saya akan menguburkan vlog EV ini. Saya akan lebih fokus lagi membesarkan channel orang IT yang sudah saya rintis terlebih dahulu pada awal tahun 2025 ini. Namun tawaran upgrade dari VinFast itu merupakan obat yang baik bagi saya, teman-teman. Walaupun obatnya memang agak pahit dan mahal ya, tetapi bagi saya ini seperti semangat baru, babak yang baru, dan sekaligus akan banyak topik baru yang bakal hadir di vlog EV ini. Sebagai penutup, saya yakin ada teman-teman yang merasa kecewa dengan update dan keputusan yang saya ambil. Mungkin ada yang marah dan merasa saya tidak konsisten, peragu, atau bahkan menuduh yang tidak-tidak ya. Mungkin ada yang menuduh saya sudah dibayar oleh VinFast. Jujur, video ini bukan video bayaran ya, bukan vlog bayaran teman-teman. Walaupun kalau dibayar, saya terima juga sih. Dan pada video ini saya ingin sampaikan bahwa sebagai orang tua, saya ingin menyajikan sudut pandang yang lebih luas lagi, yang tidak hanya dibalut emosi belaka, namun juga dengan banyak pertimbangan dan berfokus pada solusi. Jadi tidak hanya dilihat dari sudut pandang saya saja atau VinFast saja, namun juga dari sudut pandang yang lebih luas lagi untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi semuanya. Di satu sisi, masalah saya sudah selesai dengan buyback yang sudah disetujui oleh VinFast. Namun, keputusan saya untuk mengupgrade menjadi VinFast VF5 itu membuka banyak hal ke depannya. Tentu saja saya akan sampaikan di video-video berikutnya yang tidak kalah seru di channel ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya karena video berikutnya bakal lebih seru lagi teman-teman. Karena tentu saja akan banyak petualangan saya dengan EV. Klik tombol like jika kalian berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru. Bye.